Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Arif Kristani Billy dengan NIM 0484055761 Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Pertama, kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kita akan menghubungkan dengan kabel jaringan dan melakukan uji koneksi pada keempat komputer tersebut. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita menyiapkan 1 buah switch. Saya memakai switch ini 2950 24 port. Kemudian kita siapkan 4 buah PC. Siapkan 4 buah PC, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita hubungkan masing-masing PC ke switch. Kita ambil klik untuk kabel strip, kita hubungkan dari mulai port 1 buah PC, kita pilih fast Ethernet, dan juga untuk PC 2 kita hubungkan dengan fast Ethernetnya. Kemudian untuk 3 fast Ethernet 3 port 3 ke PC ini, kemudian port 4 ke PC ini. Nah, untuk menghubungkan PC ini dan bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita harus memberi IP pada masing-masing PC. Saya akan memberikan alamat pada PC ini dengan alamat 192.168.1.1 dengan headmasknya 255.255.255.0. Kemudian untuk di sini saya akan memasang titik 2 192.168.1.2 dengan headmask sama 255.255.255.0. Sedangkan di sini saya akan memasang 192.198.1.3. Dan di sini saya akan memasang IP address 192.168.1.4. Baik, untuk menambahkan IP address, kita klik pada bagian komputer. Kita akan memasang IP address, kita klik tab desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Kita masukkan di sini 192.168.1.1. Kita tekan tab pada keyboard kita dan subnet mask langsung terpasang. Kita pilih, kita copy paste untuk PC yang lain. Ini 1.2, kita pilih custom, IP configuration, kita ganti dengan angka 2, kita tab. Kemudian untuk yang ketiga, kita klik, kita desktop, IP configuration untuk 3. Kemudian kita terus, dan ini adalah 1.4 192.168.1.4. Nah, semua PC sudah terpasang IP configuration-nya. Kita lihat di sini IP-nya 192.168.1.1/24. Di sini 192.168.1.2/24. Di sini 192.168.1.3/24. Di
sini 192.168.1.4/24. Kita akan mencoba melakukan tes ping. Oke, kita ambil command prompt, kita ngeping ke 1.2, 192.168.1.2, kita enter. Ini terjadi reply, ini menunjukkan bahwa koneksi kita berhasil. Kemudian kita mencoba ke 1.3, juga terjadi reply, ada koneksi. Kita coba ke 1.4, juga terjadi reply. Kita mencoba di PC kedua, kita mencoba ping ke 192.1.1, kita enter, terjadi reply. Kemudian kita mencoba ke 1.3, juga terjadi reply. Kemudian kita ke 1.4, juga terjadi reply. Koneksi kita berhasil. Kita coba ke 1.3, kita ping ke 192.168.1.1, ada koneksi di sini, ada reply. Kemudian 1.2 juga ada reply. Kemudian kita ke 1.4, ada reply. Dan kita ke 1.4, kita ping 192.168.1.1, ya ada reply. Kemudian kita ke 1.2, ada reply, dan juga kita ping ke 192.168.1.3. Nah, demikian cara membuat jaringan sederhana sesuai dengan tugas nomor 1. Kemudian tugas nomor 2, kita membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita buat yang baru. Kita geser ke sini. Kita pasang satu buah server di sini. Kemudian 4 buah isi, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada satu switch di sini, kita pakai ini. Kemudian kita pasang untuk IP-nya. Ini adalah 192.168.1.1. Kemudian kita pasang di sini 1.2 dan 1.3, 1.4 dan 1.5. 1.3, 1.4 dan titik 5. Kemudian kita hubungkan dengan kabelnya. Kabelnya fase Ethernet dengan fase Ethernet. Kemudian fase port 2 dengan PC nomor pertama. Kemudian port 3 dengan fasilitas Ethernet juga, 4, dan terakhir port 5. Nah, kita akan memasang IP address-nya. Kita ke desktop, IP address static 1,
kemudian kita close. Ini 192.168.1.2, kemudian di sini 1.3 kita pasang, kemudian kita pasang yang di sini 192.168.1.4. Terus di sini kita pasang 192.168.1.4. Kita close. Untuk mengaktifkan HTTP, kita klik server ini, kemudian kita klik service, kita klik HTTP, pastikan bahwa di sini kondisinya adalah on. HTTP on, HTTPS on. Oke, kita close. Kita akan mencoba ping dari salah satu PC ke IP address server 192.168.1.1. Nah, ada replay menunjukkan ada koneksi dari PC ke server. Kita akan mencoba web browser. Kita masukkan IP address dari server. Nah, jika muncul tulisan Cisco Packet Tracer dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa dari klien bisa terkoneksi dengan server HTTP. Demikian jawaban soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, buatlah satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Mulai, kita membuat baru. Kita menyiapkan 2 server 1 dan server 2, kemudian kita menyiapkan 1 switch, kemudian kita siapkan 4 buah PC 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah server HTTP, sedangkan di sini adalah server DNS. Baik, kita akan memberi IP server HTTP-nya 192.168.1.1, sedangkan untuk DNS-nya 1.2, kemudian untuk PC di sini kita akan tambahkan 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6. Kemudian kita hubungkan dengan kabel listrik, untuk port 1 ke HTTP, kemudian port 2 ke DNS, server DNS, port 3 ke PC, port 4 juga ke PC, port 5 juga ke PC, port 6 juga ke PC. Nah, demikian topologinya. Kita akan mulai melakukan konfigurasi untuk IP address-nya. Saya copy di sini. Ya. Ini IP address-nya
192.168.1.1. Kemudian di sini 192.1.2. Kemudian di sini 192.168.1.3. Di sini 192.168.1.4. Untuk ini 192.168.1.5. Sedangkan di sini 192.168.1.6. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi IP address. Kita akan mencoba melakukan ping ke server HTTP dan server DNS ya, melalui salah satu PC saja. 192.168.1.1. Ya, ada replay, ada koneksi di sini, kemudian 1.2 juga ada koneksi. Baik, kita akan mengkonfigurasi untuk HTTP-nya. Kita cek service HTTP. Kita pastikan HTTP on, HTTPS juga on. Kemudian untuk DNS, server DNS, kita akan masuk membuat DNS di sini. Kita masukkan DNS di sini, kita pastikan di on. Kemudian di sini kita masukkan ilcom.com. Kemudian kita masukkan IP address untuk HTTP-nya. Nah, ini adalah IP address untuk server HTTP. Kemudian kita klik back. Ya, kita sudah membuat server DNS ilcom.com. Kita akan mencoba untuk koneksi dari PC ke HTTP. Tapi dari kita untuk membuka web browser, kita untuk menuju ke server HTTP kita harus melewati server DNS. Maka kita akan melewatkan di sini. Untuk server DNS-nya kita pasang adalah 192.168.1.2. Kita pasang di tiap PC. Kita pasang di sini. Kita pasang di sini, tambahkan DNS-nya adalah 1.2. Juga di sini kita pasangkan. Demikian DNS servernya akan seperti ini, sehingga ini akan juga DNS server akan membuka ke HTTP. Nah, kita akan mencoba dari PC di sini. Kita mencoba web browser. Kita mencoba di ilcom.com. Kita enter. Nah, kita melihat dari ilcom.com. Dari PC ini kita membuka ilcom.com, di mana ilcom.com ini kita lihat di sini. Ilcom.com itu konfigurasinya ada di server DNS, tetapi untuk address-nya ini menuju ke IP address HTTP, server HTTP, sehingga koneksi yang terjadi adalah dari PC untuk membuka ilcom.com, dia menuju ke DNS, dan DNS yang akan mengarahkan koneksi ke server HTTP. Demikian untuk jawaban soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4, kita akan membuat struktur seperti gambar. Ada
3 server di sini, ada 2 switch dan juga ada 1 router. Kita buka dulu. Ada 1 router. Kita siapkan 1 router 1841. Router 1841 di sini. Kemudian kita siapkan 2 buah switch. Kita siapkan 2 buah switch di sini. 1 switch di sini, 1 switch di sini. Kemudian kita siapkan 3 buah server dan 2 PC. 3 buah server 1, 2, server yang ketiga. Kita siapkan 2 buah server. Sini server welcome.com. Kemudian di sini ada server. Kemudian di sini adalah pendikom.com. Kemudian ada 2 buah PC. Kita siapkan 2 buah PC. 1 PC di sebelah sini, 1 PC di sebelah sini. Ya. Baik. Kemudian kita siapkan kabel jaringannya. Kita menggunakan strip dari. Nah, ini dari router kita siapkan untuk fast Ethernet 0/0 ke sini. Port 1. Kemudian untuk yang fast Ethernet 0/1 itu ke arah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk koneksi ke server yang lain. Ke fast Ethernet, kemudian juga demikian di sini. Kita pasangkan. Nah, kita sudah memasang semua kabel jaringan. Fungsi adanya router adalah menyambungkan 2 network yang berbeda. Kita akan memasang network ini. Untuk di sini kita memasang network 192.168.1.0. Kemudian kita pasang di sini adalah 10.0.0.0 dengan netmasknya kemudian untuk yang di sini netmasknya 255.255.255. Nah, kita akan melakukan komunikasi antara 2 jaringan di sini. Nah, kita akan memasang untuk yang ke sini ke router untuk fast Ethernet 0/0. Kita menggunakan jaringan vibrasi 10.0.0.1. Kemudian untuk fast Ethernet 0/1 tadi 192.168.1.1.
Oke. Jangan lupa untuk memastikan bahwa port statusnya kita klik on sehingga menyala dan tidak pernah mati. Oke, kita sudah pasang. Kemudian kita cek di sini port proses 0 itu 10.0.0.1, kemudian FA 0/1 itu 192.168.1.1. Baik, kita akan melakukan konfigurasi pada address di telkom.com dan daerah server. Kita pastikan di sini ini 1.3, kemudian 1.1, 1.2, 1.3, di sini 192.168.1.4. Ini sudah terpasang. Kemudian untuk di bagian ini kita pasang dengan 10.0.0. Kemudian di sini adalah 10.0.0.0.3. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian kita akan menentukan bahwa DNS server ini akan untuk menuju ke server HTTP melalui DNS server. Nah, DNS kita mau pasangkan DNS-nya. telkom.com, addressnya adalah 192.168.1.2. Kita add. Kemudian jangan lupa kita on untuk DNS service-nya. Oke, kita sudah membuat koneksi untuk menuju ke server HTTP melalui server DNS. Baik, untuk kita berkomunikasi melewati router, maka kita harus memasang gateway, yaitu gateway IP address yang ada di router kita. Nah, untuk jaringan di sini gateway-nya adalah 10.0.0.1, sedangkan gateway di atas adalah gateway-nya 192.168.1.1. Kita akan pasang gateway-nya. Kita pasang untuk gateway-nya. Gateway-nya adalah di sini. Kemudian kita pasang. Juga gateway-nya kita pasang di sini dan servernya kosong. Untuk di sini kita pasang gateway-nya ada ini, dan kita mau menambahkan DNS server. Jadi DNS server adalah 192.168.1.3 karena dua milik dari telkom.com. Terus demikian juga di sini, ini menggunakan untuk gateway-nya menggunakan 10.0.0.1. Kita copy saja dari sini, kita pasang gateway-nya, default gateway-nya, kemudian DNS servernya 192.168.1.3.
sedangkan ini 1 titik. Ini 1.3 ya. Jadi ini 192.108.1.3, sedangkan untuk di sini 1.2. Kita cek ulang 1.3. Dekat ini sudah terpasang, ini dari servernya. Kemudian kita pasang di bagian ini. Gateway-nya adalah 10.0.0.1, sedangkan dari servernya adalah 192.168.1.3. Baik, kita sudah pasang semuanya. Kita akan cek koneksi dari PC 0 ke server HTTP dan DNS server. Tapi 192.168.1.1 kita mencoba ping ke routernya dulu. Oke, ada reply. Kemudian ke server HTTP ada reply. Kemudian ke server DNS ada reply. Baik, ada komunikasi di jaringan yang di atas. Kita cek. Ini belum on. Ya, oke. Kemudian kita akan coba koneksi di sini. Ini adalah 10.0.0.2. Coba di sini 10.0.0.2. Sedangkan di sini 10.0.0.3. Ya, kita coba cek untuk uji koneksi ke gateway 10.0.0.1 dan 10.0.0.2. 10.0.0.1 ya, ada koneksi ke router. Kemudian kita coba ke server pendicom.com. Ya, juga ada reply. Kita akan mencoba koneksi menuju ke PC 0 ini. Ada IP address-nya 192.168.1.4. 192.168.1.4. Oke, kita coba dari PC ini. Kita coba ke 192.168.1.2. Kita coba ke ilkom.com. Ya, ada koneksi, sempat RPO. Kita coba ulang, ada koneksi di sini. Kemudian kita mencoba ke DNS server. Masih menunggu beberapa saat. Nah, setelah RPO ada koneksi, kita coba ulang. Ya, kemudian kita coba ke PC 0 192.168.1.4. ada koneksi. Kemudian kita coba dari sebaliknya, kita coba dari sini menuju ke ping 110.0.0.2 ke server pendicom.com.
dapat RTO. Oke, kita ulangi ya, ada replay 100%. Kemudian kita mencoba ke PC 10.0.0.3 ya, ada replay 100%, sukses. Kemudian kita akan mencoba membuka server ilkom.com melalui PC yang ada di sini. Coba di sini kita coba ilkom.com, apakah terbuka dengan sempurna. Nah ya, kita bisa membuka server web HTTP melalui IP address 10.0.0.1.3. Baik, kita akan menambahkan akses untuk bisa membuka HTTP server yang ada di server pendikom.com. Kita akan menambahkan DNS servernya di sini. DNS servernya di sini ada pendikom.com dengan alamatnya 10.0.0.2. Kita add, ada dua server, satu menuju ilkom.com, yang satu kita menuju ke pendikom.com. Oke, kita akan coba akses di sini. Pendikom. Ya, dari PC 0 bisa mengakses pendikom.com. Demikian jawaban soal nomor 4. Kita sudah menyelesaikan setting dari PC 0 ke PC 1 dan seterusnya, dan sebaliknya. Kemudian dari PC 1 ke PC 0 juga terhubung. Untuk web browser dari akses ilkom dari PC 1 sudah berhasil. Untuk ke pendikom dari PC 0 sudah berhasil. Demikian seluruh jawaban tugas praktikum ketiga mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.